Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu kurikulum Merdeka bab 1 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada sub pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dapat menganalisis teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Yang kelima, dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Yang berikutnya, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, lalu menganalisis tantangan pembangunan ekonomi Indonesia, serta dapat memahami konsep ekonomi digital beserta manfaat dan tantangannya. Mari kita bahas satu persatu. Subpembahasan yang pertama yaitu bagian A, pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi yang diukur melalui kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB). Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, artinya diukur menggunakan angka atau persentase. Contohnya, tahun 2025 PDB Indonesia Rp 20.000 triliun. Tahun 2026 PDB meningkat menjadi 21.200 triliun. Berarti terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 21.200 dikurangi 20.000 kali 100% dibagi 20.000 sama dengan 6%. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, produksi barang dan jasa meningkat, pendapatan nasional bertambah, kapasitas produksi semakin besar, pendapatan masyarakat meningkat, kesempatan kerja bertambah, serta aktivitas ekonomi semakin berkembang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, serta modal. Sumber daya alam, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, maka memiliki peluang besar meningkatkan produksi. Contoh, pertambangan, perikanan, kehutanan, pertanian. Namun, sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas, dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan keterampilan. Faktor yang ketiga adalah modal. Modal meliputi mesin, gedung, jalan, pelabuhan, teknologi. Semakin besar investasi, semakin tinggi produksi. Faktor yang berikutnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah teknologi. Kemajuan teknologi mempercepat proses produksi sehingga lebih efisien. Contohnya, robot industri, artificial intelligence atau AI, otomatisasi pabrik. Yang berikutnya, faktornya itu adalah kewirausahaan. Wirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan inovasi, dan meningkatkan daya. Lalu yang berikutnya, faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah stabilitas politik. Situasi politik yang stabil, maka akan menarik investor sehingga investasi meningkat. Yang berikutnya, faktornya itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, pembelian insentif investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatkan kualitas pendidikan. Teori pertumbuhan ekonomi, diantaranya ada teori klasik. Nah, tokoh dari teori klasik ini adalah Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Menurut teori klasik, pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, modal, tanah, teknologi. Adam Smith menekankan pentingnya spesialisasi tenaga kerja.
Teori yang kedua adalah teori Harud-Domar. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tabungan, investasi. Semakin tinggi investasi, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi. Teori yang ketiga adalah teori Solow. Robert Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, kemajuan teknologi. Teknologi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan jangka panjang. Teori yang berikutnya adalah teori Schumpeter. Joseph Schumpeter menyatakan bahwa inovasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Inovasi dapat berupa produk baru, teknologi baru, pasar baru, serta metode produksi baru. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi persen sama dengan PDB tahun sekarang dikurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Manfaat pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan bertambah, kesejahteraan meningkat, pajak pemerintah meningkat, kemiskinan dapat berkurang, serta investasi meningkat. Dampak negatif pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan urbanisasi berlebihan. Pembahasan yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah proses perubahan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pemerataan kualitas hidup, serta pertumbuhan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pembangunan ekonomi diantaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan layanan kesehatan. Yang keenam, mengurangi kesenjangan sosial. Serta yang ketujuh, meningkatkan daya saing nasional. Nah, itu tujuan dari pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi diantaranya 1. Pendapatan per kapita meningkat. 2. Kemiskinan menurun. 3. Pengangguran berkurang. 4. Pendidikan semakin baik. 5. Kesehatan masyarakat meningkat. 6. Teknologi berkurang. 7. Struktur ekonomi berubah dari agraris menuju industri dan jasa. Indikator pembangunan ekonomi diantaranya yang pertama pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata setiap penduduk semakin tinggi pendapatan per kapita umumnya, kesejahteraan meningkat. Yang kedua, indeks pembangunan manusia IPM. IPM mengukur kualitas hidup berdasarkan pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. Yang ketiga, tingkat kemiskinan. Semakin rendah angka kemiskinan menunjukkan pembangunan yang lebih baik. Yang keempat, tingkat pengangguran. Semakin rendah pengangguran menunjukkan pembangunan semakin berhasil. Yang kelima, ketimpangan pendapatan, yaitu diukur menggunakan koefisien Gini atau Gini ratio, dan semakin kecil angka Gini, maka semakin merata distribusi pendapatan. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi diantaranya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, budaya masyarakat, dan infrastruktur. Hambatan pembangunan ekonomi diantaranya kemiskinan, pengangguran, korupsi, rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan pendapatan, infrastruktur belum merata, serta bencana alam dan kritis ekonomi. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, pembangunan ekonomi bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu fokus pada peningkatan produksi, sedangkan pembangunan ekonomi fokus pada peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yaitu diukur dengan PDB. Pembangunan ekonomi diukur dengan berbagai indikator seperti IPM, kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan. Yang berikutnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kualitas hidup, sedangkan pembangunan ekonomi adalah bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembahasan yang ketiga adalah tentang ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi
yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan kepada konsumen. Ekonomi digital berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. Yang kedua, karakteristik ekonomi digital diantaranya: 1. Memanfaatkan internet. 2. Menggunakan teknologi informasi. 3. Transaksi berlangsung secara elektronik. 4. Cepat dan efisien. 5. Menjangkau pasar global. 6. Berbasis data, yaitu data driven. Adapun bentuk-bentuk ekonomi digital, diantaranya ada e-commerce, yaitu perdagangan barang dan jasa melalui internet, contoh toko online, marketplace. Yang kedua, finansial teknologi, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi, contohnya pembayaran digital, dompet digital, dan pinjaman online. Yang ketiga, bentuk ekonomi digital itu adalah digital banking, yaitu layanan perbankan secara digital, contoh transfer online, mobile banking, serta internet banking. Yang keempat adalah gig economy, yaitu pekerjaan berbasis platform digital, contohnya ojek online, kurir online, staff freelancer. Yang kelima yaitu content creator economy. Masyarakat memperoleh pendapatan melalui konten digital seperti YouTube, podcast, blog, serta media sosial yang lainnya. Manfaat ekonomi digital bagi masyarakat diantaranya: 1. Transaksi lebih mudah. 2. Hemat waktu. 3. Pilihan produk lebih banyak. 4. Bagi pelaku usaha. Nah, kalau bagi pelaku usaha, manfaat ekonominya itu adalah biaya pemasaran lebih murah, pasar lebih luas, serta penjualan meningkat. Sedangkan manfaat ekonomi bagi pemerintah yaitu penerimaan pajak meningkat, ekonomi tumbuh lebih cepat, serta mendorong inovasi. Tantangan dalam ekonomi digital yaitu keamanan data pribadi, kejahatan cyber, penipuan online, kesenjangan akses internet, persaingan global, serta rendahnya literasi digital. Upaya mengembangkan ekonomi digital diantaranya: yang pertama, meningkatkan kualitas jaringan internet. Yang kedua, memperluas akses digital hingga daerah terpencil. 3. Menggunakan literasi digital masyarakat. 4. Mendorong inovasi teknologi. 5. Melindungi data pribadi. Yang keenam, mendukung UMKM go digital. Kesimpulan dari bab ini yaitu pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang diukur melalui kenaikan PDB atau PNB. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang lebih luas karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas SDM, dan perubahan struktur ekonomi. Ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pembangunan dan Ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di era modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet, dan inovasi digital. Pemanfaatan ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital, keamanan cyber, dan pemerataan akses teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.